Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penilaian persediaan perpetual dengan metode rata-rata bergerak. Oke, kita langsung saja ya. Di sini terdapat contoh soal yaitu PT Jaya Abadi melakukan pembelian dan penjualan barang dagang pada November 2025 sebagai berikut. Nah, di sini terdapat transaksinya. Kemudian kita diminta menghitung nilai persediaan barang dagang akhir dengan menggunakan metode rata-rata bergerak, kemudian menghitung harga pokok penjualan, dan terakhir menghitung laba kotornya. Nah, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan nomor 1, yaitu menghitung nilai persediaan barang dagang akhir. Nah, pada tanggal 1, perusahaan memiliki persediaan barang dagang awal sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 10.000. Jadi kita tulis tanggal 1, persediaan 200 unit dengan harga 10.000 dengan total 2 juta. Kemudian tanggal 3, perusahaan melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 12 per unit. Pada tanggal 3, perusahaan melakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga 12.000 per unit. Jadi kita tulis tanggal 3 di kolom pembelian. 300 unit dengan harga 12.000 dengan total 3.600.000. Nah, tadi kan kita menggunakan metode rata-rata bergerak ya. Jadi persediaan awalnya sebesar 200 unit, kemudian dilakukan pembelian sebesar 300 unit. Jadi persediaan yang sekarang yaitu 200 unit ditambah dengan 300 unit sehingga mendapatkan 500 unit. Dengan harga berapa? Nah, harganya kita hitung dari total harga atau total pada transaksi tanggal 1 yaitu 2 juta ditambah dengan total transaksi tanggal 3. Ini 3.600.000. Jadi 2 juta ditambah dengan 3.600.000 kemudian dibagi 500 sehingga mendapatkan hasil 11.200.000. Tuh. Jadi 2 juta ditambah dengan 3.600.000 dibagi dengan 500 sehingga mendapatkan harga 11.200. Kemudian totalnya 5.600.000. Selanjutnya kita masuk ke dalam tanggal 7. Tanggal 7 itu perusahaan melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga jual 16.000 per unit. Jadi kita tulis tanggal 7 dengan unit 200 unit penjualannya, harganya ikut sini yaitu 11.200. Kenapa nggak ikut 16.000? Nah, karena 16.000 itu harga jualnya. Jadi kita pakai yang 11.200. Jadi totalnya 2.240.000. Nah, kan persediaannya itu awalnya 500, kemudian terjadi penjualan 200 sehingga tersisa 300 unit dengan harga 11.200 dengan total 3.360.000. Oke, selanjutnya tanggal 8. Kembali terjadi penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 16.000. Jadi terjadi penjualan lagi 100 unit. Jadi harganya masih sama. Kita menggunakan yang 11.200 karena 16.000 itu harga jual. Jadi 100 unit dikalikan dengan 11.200 sehingga mendapatkan 1.120.000. Kemudian persediaannya kan awalnya 300, kemudian dilakukan penjualan 100 unit sehingga tersisa 200 unit dengan harga 11.200 dengan total 2.240.000. Oke, selanjutnya di tanggal 15. Perusahaan kembali melakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga 13.000 per unit. Jadi kita tulis tanggal 15 400 unit dengan harga 13.000. Totalnya 5.200.000. Jadi persediaannya berapa? Jadi 200 unit, yang semula 200 unit ditambah dengan pembelian. Jadi perusahaan melakukan pembelian. Jadi persediaan barang dagangnya bertambah. Tambah 400. Jadi sejumlah 600. Jadi 200 tambah 400 adalah 600. Kemudian harganya berapa? Nah, harganya kita hitung lagi dari 2.240 ditambah dengan 5.200 dibagi dengan 600 sehingga mendapatkan harga 12.400. Jadi totalnya 7.440.000.
Oke, selanjutnya tanggal 16. Terjadi retur pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 13.000 per unit. Terjadi retur pembelian. Jadi tanggal 16 terjadi retur pembelian dari pembelian sebelumnya ya, berarti 100 unit dengan harga 13.000. Totalnya minus 1.100.000. Terjadi retur, berarti kan barangnya berkurang lagi kan, jadi 600 dikurangi dengan 100 sehingga mendapatkan 500. Kemudian harganya sama atau berbeda? Masih berbeda. Kita hitung lagi dari 7.440.000 ditambah dengan minus 1.300.000 dibagi dengan 500 sehingga mendapatkan harga sebesar 12.280, sehingga totalnya 6.140.000. Oke, saya ulang ya, 12.280 ini dari mana? Dari 7.440.000 ditambah dengan minus 1.300.000 dibagi dengan 500 mendapatkan total harga sebanyak 12.280 rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam tanggal 20. Perusahaan melakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga 18.000. Melakukan penjualan 200 unit. Jadi 200 unit, harganya masih mengikuti 12.280, jadi totalnya 2.456.000. Jadi persediaannya berkurang kan terjadi penjualan. 500 dikurangi 200 sehingga sisanya 300, harganya masih sama, yaitu 12.280. Ini maaf ya, ini salah, typo. Yang benar 12.280 sehingga mendapatkan hasil 3.684.000. Oke, selanjutnya tanggal 21 terjadi retur penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 18.000 per unit. Jadi ini returnya dari penjualan sebelumnya ya. Oke, 100 unit returnya. Harganya masih sama karena retur. Totalnya minus 1.228.000. Nah, karena kan retur, jadi kan barangnya bertambah. Jadi di 300 unit ditambah dengan 100 unit, jadi ada 400 unit. Dengan harga berapa? Harganya masih sama, 12.280. Ini salah ya, tipe 12.280 sehingga totalnya 4.912.000. Kan kita lihat retur penjualan, jadi barangnya bertambah. Kan barang yang sudah dibeli itu dikembalikan lagi ke perusahaan kita, dikembalikan ke PT Jaya Abadi. Jadi awalnya dia beli 200, kemudian dibalikan lagi 100, itu kan bertambah. 300 itu 300 unitnya bertambah dengan 100 unit. Returnya kan 100 unit bertambah, jadi 400 unit. Oke, yang terakhir pada tanggal 30. Perusahaan kembali melakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 20.000 per unit. Jadi 100 unit dengan harga berapa? Ini ya berarti dikalikan dengan 12.280. Ini salah ya. 12.280 rupiah. Jadi hasilnya 1.228.000. Nah, dilakukan penjualan jadi kan berkurang. 400 dikurangi 100 jadi 300 unit. Harganya masih sama 12.280 sehingga totalnya 3.684.000. Kemudian kita tambahkan totalnya yaitu pembelian 600 unit, totalnya 7.500. Harga pokok penjualannya 500 unit, totalnya 5.816.000. Kemudian persediaan akhirnya sebanyak 300 unit dengan nilai persediaan akhir sebanyak 3.684.000. Di nilai persediaan akhirnya yaitu 300 unit dengan nilai persediaan akhir 3.684.000. Nah, selanjutnya kita menghitung harga pokok penjualan. Rumusnya masih sama seperti metode sebelumnya, yaitu persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Jadi kan persediaan awalnya 2 juta, kemudian pembelian bersihnya 7.500.000 sehingga mendapatkan barang yang tersedia untuk dijual 9.500.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir sebanyak berapa tadi? 3.684.000. Sehingga mendapatkan harga pokok penjualan sebesar
5.816.000. Dari mana? Dari 9.500.000 dikurangi dengan 3.684.000 sehingga harga pokok penjualannya sebesar 5.816.000. Oke, selanjutnya nomor 3, kita menghitung laba kotornya. Rumusnya masih sama, yaitu apa? Penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, yaitu penjualan bersihnya berapa tadi? Kita hitung total penjualannya ada berapa, yaitu ada 8.600.000 dikurangi harga pokok penjualannya sebesar 5.816.000 sehingga laba kotornya yaitu 2.784.000. Dari video kali ini semoga dapat dipahami dan dapat membantu kalian dalam pembelajaran. Saya akhiri video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.